Di part sebelumnya, kita akan diperlihatkan Myung-soo yang sudah bertransformasi menjadi monster embrio. Yang memang perubahan ini merupakan hasrat dari si Myung-soo sendiri yang menginginkan sesosok anak yang sangat ia idamkan. Namun, walaupun demikian, sebelum ia menjadi seperti ini, rupanya Myung-soo telah terlebih dahulu menyempatkan diri untuk membuatkan mereka makan siang, di mana hal ini membuat Du-sik merasa sedih dan mengurungkan niatnya untuk menghabisi Myung-soo yang sekarang tengah bertransformasi. 아줌마 없어요? 아줌마 갔어. Di sisi lain, saat Yung-soo tengah merenung, tiba-tiba Eun-yuk datang menemuinya dan memerintahkan Yung-soo untuk menjemput Dong-sik karena menurutnya pria tua itu memiliki kemampuan untuk memperkuat benteng pertahanan mereka. Eun-yuk juga mengatakan kepadanya jika mulai seterusnya Yung-soo akan bertugas menangani para monster yang tersisa di apartemen, karena hal tersebut merupakan kewajiban Yung-soo untuk berkontribusi agar ia bisa tetap tinggal di sana. Dan dari pembicaraan ini kita bisa langsung menyimpulkan bahwa Eun-yuk sangat berpengaruh besar kepada keselamatan penghuni apartemen, karena dengan sifatnya yang selalu mempertimbangkan segala sesuatu, ia menjadi layak untuk memimpin dan mengatur semua orang. Setelah mereka selesai berbicara, Yung-soo kemudian langsung pergi menuju pintu tangga. Namun saat ia sampai di depan pintu, rupanya di sana ia bertemu dengan Sang-woo yang juga berniat untuk pergi ke lantai atas. Dan karena kesamaan inilah, mereka pun memutuskan untuk pergi bersama meski dengan tujuan yang berbeda. Namun sebelum mereka pergi, Eun-yuk sempat mengatakan sesuatu kepada Yung-soo untuk terlebih dahulu memprioritaskan Dong-sik ketimbang anak-anak yang ada di sana. 메인에 집중해. 상황이 나쁘면 아이들은 버려. Sementara itu, Ye-kyung yang menyadari hal tersebut, ia pun segera menemui Eun-yuk, di mana saat mereka bertemu, Ye-kyung langsung memarahinya dan memintanya untuk tak mempermainkan nyawa seseorang bagaimanapun situasinya. 그럼 누굴 보내야 되죠? 최선이었어요. Mendengar wanita itu berbicara demikian, Eun-yuk kemudian menegaskan bahwa ia hanya memanfaatkan golden time milik Yung-soo yang bisa mempertahankan kesadaran manusianya. Selain itu, hal tersebut juga ia lakukan demi kepentingan bersama. Di dalam pembicaraan ini, Eun-yuk juga menunjukkan sebuah blog bernama Juru-Juru yang menjelaskan bahwa bencana ini adalah sebuah kutukan, yang mana pernyataan di blog tersebut sama persis dengan apa yang pihak militer jelaskan. Ketika Ye-kyung membaca dan melihat blog tersebut, rupanya hal itu mengingatkannya dengan seorang laki-laki bernama Sang-won yang ternyata ia ini adalah seorang dokter sekaligus tunangannya. Selain itu, kata Juru-Juru yang terdapat pada blog tersebut rupanya juga pernah ia lihat di notepad milik tunangannya yang sekarang ini dikabarkan telah meninggal. 크루가 뭐야? 자기 블로그야? 저기 이경아, 언제지? 우리 웨딩 자료. Dan di tengah pembicaraan mereka ini, secara tak sengaja, rupanya telah didengar oleh Jisoo, di mana dari hal tersebut membuatnya sedikit khawatir. Lalu dengan perasaan khawatir itu, Jisoo kemudian mengajak Jae-hyun untuk membuat sebuah pesan darurat yang mereka kibarkan di gedung apartemen itu. Di waktu yang sama, ketika Yung-soo dan Sang-woo hendak menuju lantai atas, secara tak terduga, Yung-soo dengan kondisinya yang separuh monster itu, ia mendeteksi keberadaan monster di salah satu lantai. Dan dengan sifatnya yang hampir dikuasai monster itu, Yung-soo berniat untuk membunuh monster tersebut. Namun sebelum ia melakukan hal ceroboh, Sang-woo terlebih dahulu memukulnya. Dan karena hal itulah, ia menjadi sadar kembali. Namun walaupun ia berhasil menyadarkan Yung-soo, secara mengejutkan, Sang-woo yang saat itu berdiri di depan pintu, secara tiba-tiba ia diseret oleh seorang monster yang bertangan panjang. Yung-soo yang melihat hal tersebut, seketika ia berusaha untuk mengejarnya. Namun ketika Yung-soo mengejar Sang-woo, secara mengejutkan, ia harus dihadapkan dengan seorang monster Sonic yang memiliki kecepatan dalam berlari. Selain itu, monster tersebut juga rupanya ia pernah membuat Yung-soo terjatuh di part sebelumnya. Dan dengan kecepatan yang sangat tak masuk akal itu, monster Sonic tersebut seketika berniat untuk menyerang Yung-soo. Namun sebelum Yung-soo terkena serangan, secara tak terduga, monster tersebut telah terlebih dahulu diserang oleh seseorang. Yang ternyata panah berapi yang membuat monster itu lari berasal dari Yuri dan kakek Gilsop, yang memang dengan sengaja membakar ruangan di sana untuk membasmi para monster. Sang-woo yang tadi sempat ditarik oleh monster, untungnya ia berhasil selamat
walaupun dengan kondisi tak sadarkan diri, tepat di sebelah monster tangan panjang yang menariknya tadi. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah buku diari di sana yang menjelaskan bahwa sebelum monster itu berubah, ia sempat menuliskan sebuah penyesalannya karena ia tak bisa menyelamatkan anaknya yang tewas terbunuh akibat diserang oleh monster Sonic. Dan rupanya hal tersebut menjadi pemicu berubahnya ia menjadi monster seutuhnya. Setelah kejadian itu, Yuri bersama kakek Killshot kemudian membawa Yungsu dan Sangwoo kembali ke apartemennya untuk mengobati luka mereka. Namun saat Sangwoo tersadar, ia justru bertingkah kasar dan langsung pergi tanpa berterima kasih. Yuri yang saat ini hendak mengobati luka Yungsu, seketika mereka mulai menyadari jika Yungsu telah terinfeksi. Hal ini dikarenakan mereka melihat luka Yungsu yang pulih di luar nalar manusia. Namun walaupun mereka sudah tahu bahwa Yungsu telah terinfeksi, hal tersebut justru tak membuat mereka takut dan malahan menawarkan diri untuk menemaninya pergi ke lantai 14 guna menjemput Dungsik dan anak-anak. Setelah saling bekerja sama ini, mereka akhirnya berhasil menjemput Dungsik dan langsung membawanya ke lantai 1. Sementara itu, Sangwoo yang sekarang ini sudah berada di kamar milik Youngjae, pria yang pernah ia sekap sebelumnya. Secara mengejutkan, dirinya menemukan sebuah hal yang sangat mengerikan, di mana di kamar laki-laki itu terdapat banyak sekali foto anak kecil yang di dalamnya penuh dengan luka. Yang bisa kita simpulkan bahwa Youngjae adalah sosok predator anak yang memiliki kelainan pada kejiwaannya. Setelah melihat hal tersebut, tentu saja membuat amarah Sangwoo semakin membara. Apalagi setelah ia menemukan sebuah foto anak kecil yang telah menjadi korban kebiadaban Youngjae, di mana foto anak itu merupakan sebuah foto yang dirinya terima dari ayah kandung anak tersebut yang meminta tolong kepadanya untuk mencari bukti kebiadaban Youngjae, karena sebelumnya ayah anak itu sempat meminta tolong kepada kepolisian. Namun pihak polisi tak meneruskan investigasinya dengan alasan mereka tak menemukan cukup bukti. Di waktu yang sama, Youngjae yang kini berada di ruang karantina, ia baru menyadari jika kunci kamar apartemennya telah berhasil dirampas oleh Sangwoo. Dan karena hal itulah, ia kemudian mengatakan kepada penjaga di sana jika dirinya tidaklah terinfeksi. Setelah ia berhasil keluar dari ruangan isolasi, Youngjae kemudian mencari sebuah palu yang akan ia gunakan untuk menghabisi Sangwoo. Namun ketika ia berniat menyusul Sangwoo di kamar apartemennya, secara kebetulan ia malah melihat Sangwoo di lorong lantai bawah. Dan karena hal itulah, ia pun langsung menyerangnya dari belakang. Pada awalnya, serangannya ini berhasil membuat Sangwoo kewalahan. Namun karena pengalamannya, ia dapat membalikan keadaan, di mana saat itu juga Sangwoo segera menghabisnya dengan sebuah palu yang Youngjae bawa. Setelah predator itu tewas, Sangwoo kemudian membawa jasadnya keluar apartemen. Lalu saat dirinya hendak kembali, ia juga menyempatkan diri untuk membawa jasad Putri Jin-ok dan juga jasad seorang anggota tentara yang hendak menolongnya. Lalu setelah membawa kedua jasad itu, ia rupanya berniat untuk pergi dari apartemen tersebut karena ia merasa orang penuh dosa sepertinya tak pantas berada di sana. Tetapi sebelum ia sempat menutup pintu gerbang tersebut, secara tak terduga, Jae-hyun yang sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi melalui ponsel milik Sangwoo yang dirinya temukan, ia pun lalu memintanya untuk tetap tinggal di sana. Di dalam pingsannya ini, kita akan diperlihatkan tentang masa lalu Sangwoo, di mana pada saat itu ia sedang menemui seseorang yang telah membunuh keluarganya dengan cara membakar rumahnya. Namun walaupun ia tahu bahwa pria itu pelakunya, akan tetapi pengadilan tak memberikannya sebuah hukuman yang adil, di mana ia hanya dipenjara selama 11 bulan. Merasa hukuman itu sangat tidak adil, Sangwoo pun memutuskan untuk membunuh pria tersebut. Dan semenjak saat itulah, Sangwoo kemudian tumbuh menjadi seorang pembunuh bayaran. Maka dari itu, ketika ia mendengar permintaan dari seorang ayah yang nasibnya kurang lebih sama seperti dirinya, yang tak mendapatkan sebuah keadilan, ia pun mau untuk membantunya dan menemukan si penculik sekaligus pembunuh anak dari ayah tersebut. Singkat cerita, ketika Sangwoo sadar dari pingsannya, secara tiba-tiba
ia mencekik leher Yuri. Yang tentu saja karena hal ini membuat Yuri yang awalnya bermaksud untuk mengobatinya menjadi marah dan kemudian meninggalkannya begitu saja. 나머지는 알아서 하십시오. Lalu saat Sang-wook hendak mengubur kunci apartemen milik Yoon-jae, Jin-ok menghampirinya yang rupanya ia ingin memberikan kalungnya kepada Sang-woo sebagai tanda terima kasih karena sudah membawa jasad putrinya. Namun karena Sang-woo yang sudah tak peduli lagi dengan hal seperti ini, ia kemudian pergi meninggalkannya. Setelah selesai mengubur kunci apartemen tersebut, Sang-woo juga membakar beberapa foto milik korban sebagai langkah terakhir untuk melupakan penyesalannya karena tak berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Di keesokan harinya, pada saat penghuni apartemen sedang membuat simulasi dan beberapa jebakan untuk mengantisipasi monster yang mungkin akan datang, Yi-kyung malah memutuskan pergi dari apartemen tersebut guna untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pernyataan dari blog curcur yang dulu pernah ia lihat di notepad tunangannya. Soo-young yang sudah mengetahui jika Yi-kyung sedang hamil saat ini, ia terus berusaha melarangnya. Akan tetapi demi mendapatkan informasi tentang wabah ini, Yi-kyung memutuskan untuk tetap pergi ke tempat kerja tunangannya. 고마웠어요. Setelah ia pergi ke sana menggunakan sepeda motor, akhirnya ia pun tiba di kantor tempat tunangannya bekerja. Lalu setelah menggeledah meja tempat bekerja tunangannya, ia menemukan sebuah notepad di mana di dalamnya terdapat pernyataan yang mengungkapkan jika tunangannya adalah salah satu orang pertama yang terkena wabah. Dan karena hal itulah, ia mau untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai objek penelitian agar wabah ini bisa dikendalikan. Selain itu, di dalam notepad tersebut juga dijelaskan bahwa seseorang yang terkena wabah ini, ia akan menjadi lebih stabil jika sudah memasuki hari ke-15 setelah terinfeksi. Namun, jika ia berhasil melewati 5 hari ke depan, atau dalam artian 20 hari bisa mempertahankan jiwa kemanusiaannya, maka ia akan masuk ke golongan orang yang terinfeksi spesial. Atau sebagai contohnya Yoon-soo, yang memiliki kemampuan monster berkat keberhasilannya menahan dirinya. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Yi-kyung kemudian berniat untuk kembali ke apartemen. Akan tetapi, saat ia baru saja mengangkat kepalanya, betapa terkejutnya ia ketika melihat para tentara sudah mengepungnya. Yang kemudian, Yi-kyung lalu dibawa ke sebuah ruangan di mana di sana ia diinterogasi tentang seberapa banyak hal yang ia tahu. Namun berhubung ia lebih memilih keselamatannya, pada akhirnya ia pun memberitahu mereka tentang informasi orang yang mampu bertahan dari proses monsterisasi. 괴물화를 버티는 사람을 찾고 있지. 어디 있는지 알아? Di sisi lain, para penghuni di apartemen, mereka rupanya sedang menerapkan sebuah peraturan baru yang sudah Eun-juk buat, di mana peraturan ini meminta semua penghuni untuk saling berpasangan, mencatat makanan 1 kali sehari, dan mengecek suhu tubuh para penghuni apartemen setiap pukul 8 malam. Sementara itu, untuk Yoon-soo, rupanya ia telah diberi tugas lain oleh Eun-juk, di mana ia diberi tugas sebagai ujung tombak penyerangan yang berkaitan dengan para monster yang ada di apartemen. Selain itu, ia juga dijadikan pesuruh untuk mengambil barang-barang milik penghuni lain yang tertinggal di lantai atas. Dusik yang melihat hal tersebut, rupanya ia merasa kasihan kepadanya, dan karena hal itulah ia lalu menemui Eun-juk dan memintanya untuk tak terlalu memperlakukan Yoon-soo seperti ini. Tetapi Eun-juk kemudian menjelaskan kepadanya bahwa ia sebenarnya juga tak menyukai cara ini, namun dirinya tak punya pilihan lain. Di waktu yang sama, So-kyun, sepemilik toko, rupanya sekarang ini ia telah berubah menjadi monster dan kini tengah berjalan di lorong apartemen, di mana hal tersebut tentu saja membuat semua orang menjadi panik. Namun ketika istri dari pemilik toko itu datang dan langsung memukul kepalanya, hal itu rupanya membuatnya kembali sadar. 정신 차리라고! Namun karena perubahan ini sepertinya tak dapat ditahan lagi, pada akhirnya ia pun meminta tolong kepada istrinya untuk membunuhnya sebelum berubah menjadi monster seutuhnya. Di waktu yang sama, ketika si pemilik toko sedang dibunuh, secara tak terduga Yoon-suk datang dan melihat kejadian tersebut, yang rupanya kejadian itu telah membuat dirinya sedikit khawatir, dan karena perasaan tersebutlah telah membuat monster di dalam dirinya kembali muncul dan mengajaknya untuk menjalani hidup sesuai dengan hasrat dan keinginannya. Namun untungnya di sini Yoon-suk berhasil menolak tawaran monster tersebut. 욕망을 드러내면 난 괴물이 되는 거고. 그래. 이제 원하는 걸 말해봐.
Tak lama dari itu, ketika Yungsu terbangun, ternyata di sana sudah ada Enyu yang sekarang berada tepat di sampingnya. Yang rupanya selama ini secara diam-diam Enyu selalu memperhatikan tingkah dan sikap Yungsu. Dimana ketika ia melihat bekas luka di tangan Yungsu, ia yang penasaran lalu menanyakannya. Yungsu yang tak ingin orang lain tahu bahwa bekas luka itu adalah bekas luka karena ia ingin bunuh diri. Pada akhirnya ia pun menjawab bahwa luka itu karena sebuah kesalahan dari dirinya sendiri. Merasa tak puas dengan jawaban Yungsu yang tak mau terus terang, Enyu kemudian memarahinya dan memintanya agar mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Dan dari sini sangat terlihat jelas bahwa satu-satunya orang yang ada di sana hanya Enyu lah yang memperlakukan Yungsu seperti manusia. Setelah gadis itu pergi dari ruang isolasi, secara kebetulan ia berpapasan dengan Jisoo dan Eunhyuk yang berniat untuk menemui Yungsu. Sadar bahwa Yungsu akan dimanfaatkan lagi oleh mereka. Di sini Eunhyuk langsung memarahi mereka berdua, di mana dari perdebatan ini kita baru menyadari bahwa sebenarnya Eunhyuk dan Eunhyuk bukanlah saudara kandung. 가지가지 한다. Setelah sempat terjadi perselisihan, pada akhirnya mereka berdua tetap menemui Yungsu yang kemudian memintanya untuk pergi dan memeriksa keadaan basement. Namun ketika Yungsu sedang memperbaiki posisi kamera CCTV di basement, secara tiba-tiba dirinya ditangkap oleh seorang monster laba-laba. Melihat Yungsu diserang oleh monster laba-laba, Eunhyuk bersama Sangwook, Jisoo dan Jaehyun, mereka kemudian langsung pergi ke basement untuk menyelamatkan Yungsu. Tetapi ketika mereka hendak kembali, secara tiba-tiba monster Sonic datang dan menyerang mereka secara membabi buta. Di waktu yang sama, pada saat Dungsik sedang menggantikan tugas Eunhyuk untuk memantau kamera CCTV, secara mengejutkan, ia mendengar suara jeritan dari anak kecil yang rupanya Suyong sekarang ini ia tengah dikejar oleh monster laba-laba. Dungsik yang menyadari hal itu, ia lalu langsung menembak monster tersebut dan segera membawa Suyong untuk lari dari sana. Namun sayangnya dengan keadaannya yang sekarang ini, secara tak terduga kursi roda yang ia duduk itu malah terpleset sehingga menyebabkan ia harus terjatuh. Namun untungnya lokasi tempatnya terjatuh itu secara kebetulan dekat dengan lokasi jebakan yang memang telah mereka siapkan sebelumnya. Setelah jebakan itu berhasil menjerat si monster, namun sayangnya jebakan itu tidaklah cukup kuat untuk menahannya. Sehingga karena hal itulah menyebabkan Suyong yang berniat untuk membantu Dungsik malah tertangkap olehnya. 키라다